Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Yang kedua, mengomunikasikan pendapat tentang isi buku secara lisan dan tulisan, meringkas isi buku cerita, menggunakan tanda titik 2. Yang A, menggali informasi dari ulasan buku sastra. Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Ulasan buku disebut juga resensi buku. Adapun isi atau bagian-bagian dari ulasan buku tersebut meliputi, ada 5 ya. 1. Data atau identitas buku seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, manfaat buku. Yang keempat, kelebihan atau kekurangan buku. Yang kelima, komentar tentang buku berupa saran untuk penulis atau imbauan pada pembaca. Nah, sekarang kita langsung saja ke tema 4 yang halaman 47. Di sini ada laporan buku dongeng Aji Saka. Sekarang ayo amati contoh laporan ulasan buku berikut serta bagian-bagian yang ada di dalam laporannya. Nah, di sini kita bisa lihat. Yang pertama, dari sini tadi ya, di sini ada bagian-bagian isi buku, data atau identitas buku. Nah, di sini data buku atau identitas buku terdiri apa aja, yaitu judul bukunya apa? Aji Saka. Penulis Saiful Asari, penerbit PT Elex Media Komputindo Jakarta. Tebal buku 24 halaman, tahun terbit 1999. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagian yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Penjelasan atau ringkasan isi buku. Nih di sini di buku ini sudah dijelaskan bagian penjelasan isi buku. Ini anak-anak bisa baca sendiri buku ceritanya ini sampai halaman 48. Selanjutnya apa? Manfaat buku. Di mana letaknya? Kita lihat di halaman 48 ya. Nah, di sini. Nih, manfaat buku. Kita akan baca di sini apa sih manfaat buku ini. Nah, manfaatnya itu penulis melalui Aji Saka itu ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu Aji Saka itu orang yang suka berbuat keji dan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Hal ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk anak-anak yang membaca. Terus apa lagi? Nah, yang keempat adalah kelebihan atau kekurangan buku. Nah, di sini juga disebutkan di buku cerita ini, di dongeng ini adalah kelebihannya. Anak-anak bisa dibaca di sini dari paragraf ini sampai ke titik. Adapun kekurangannya, anak-anak baca yang di sini akan tetapi di paragraf ini sampai ke titik ini. Dan yang terakhir adalah komentar tentang buku berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Nah, di sini juga ada saran dan komentar. Nih, tinggal digarisi aja ya. Sasaran pembaca yang dituju oleh buku ini adalah anak-anak. Nah, berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita tersebut atau cerita ini terdapat pesan moral. Apa? Pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, setelah anak-anak baca dongeng tadi, anak-anak kerjakan dulu kuis yang di bawah ini ada di halaman 48-nya yaitu setelah kamu mengamati ulasan buku tersebut, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi ulasan buku di atas. Nah, contoh nomor 1 ya. Apa judul buku yang diulas? Nah, di sini tadi sudah ada keterangannya, judulnya yang mana sih? Tadi sudah dijelaskan di keterangan awal. Nah, anak-anak kerjakan ya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 di buku latihan bahasa Indonesianya. Takutnya di sini tidak muat ya. Lalu difotokan ke ibu dan dikirim. Itu saja materi bahasa Indonesia pada hari ini. Jika kurang paham boleh menanyakan langsung kepada Umi ya.
Dan itu saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.